Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 yang diperingati pada tanggal 12 November 2023, kita kali ini akan membahas tentang masalah kesehatan nih dengan Duta Kesehatan. Nah, di hadapan saya sudah hadir Duta Kesehatan tingkat Jawa Barat gitu ya, Mbak Via. Assalamualaikum Mbak Via. Waalaikumsalam Kak Dinda. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Siap. Mbak Via, apa kabarnya nih Mbak Via? Karena berhubung saya duta kesehatan ya Kak Dinda ya, jadi emang harus selalu sehat Kak Dinda. Harus Kak Dinda sehat? ya, Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Trinovia Eskep Nurse MMMIKOM nih, panjang namanya ya, gelarnya panjang sekali, luar biasa. Panggilannya Mbak Via ya? Ya, cukup Mbak Via. Baik, Mbak Via boleh nih perkenalkan dulu dengan para sobat healthies di rumah gitu ya. Mbak Via ini Duta Kesehatan Jawa Barat, terus prestasinya apa aja pada saat pemilihan Duta Kesehatan Jawa Barat? Siap, terima kasih banyak Kak Dinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore lagi nonton video ini, pokoknya podcast ini. Perkenalkan, nama saya Trinovia. Teman-teman sekalian bisa panggil saya dengan Via. Saya merupakan Duta Kesehatan Jawa Barat 2023. Dan kemarin mewakili Kota Depok, alhamdulillah kemarin mendapatkan 4 kategori. Kategori kemenangan di Jawa Barat. Yang pertama itu adalah juara 2 atau runner up 1, Duta Kesehatan Jawa Barat. Lalu berikutnya ada juara intelijensia. Lalu berikutnya ada best advokasi. Dan juga yang terakhir itu ada top 5 berbakat, begitu Kak Dinda. Luar biasa sekali ya, mendapatkan 4 penghargaan begitu ya, dari 4 kategori, luar biasa sekali. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi pada tahun ini ya pemilihannya 2023 mewakili Kota Depok sebagai Duta Kesehatan dan mendapatkan banyak sekali predikat ini ya, penghargaan ya, dari beberapa kategori ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Via. Kita Kota Depok sangat berbangga punya Mbak Via yang sudah mewakili Kota Depok di Provinsi Jawa Barat ya, sebagai Duta Kesehatan. Luar biasa sekali. Nah, boleh cerita-cerita sedikit nih Mbak Via, bagaimana sih pada saat pemilihan Duta Kesehatan dari awalnya, bagaimana dulu nih prosesnya? Boleh diceritakan Mbak Via? Siap Kak Dinda. Jadi kalau Duta Kesehatan Jawa Barat ini sebenarnya dibuka secara umum ya untuk tahun ini. Jadi bukan hanya orang kesehatan saja, tapi juga orang umum yang bersedia dan memiliki passion untuk beradvokasi di bidang kesehatan itu mereka boleh ikut gitu. Dan akhirnya dibuka oleh Dinkes Jawa Barat dan Pildukes Jawa Barat itu sekitar bulan Oktober ya kalau nggak salah. Itu yang mendaftar ada 500 orang. Masya Allah. Begitu, 500 orang yang memang punya semangat yang sama untuk memberikan edukasi kesehatan nih di tingkat Jawa Barat. Lalu kemudian dari 500 itu kita disaring jadi 200 besar mewakili 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Lalu kemudian disaring lagi menjadi 40 besar. Alhamdulillah waktu itu Depok ada 3 perwakilan gitu ya. Karena tidak semua kabupaten dan kota itu bisa diwakili di Jawa Barat gitu. Dan dari 40 itu kita banyak prosesnya Kak Dinda. Mulai dari tes tulis gitu ya, terkait edukasi dan pemahaman kita terkait kesehatan. Lalu berikutnya ada tes wawancara beberapa kali gitu ya, tes wawancara bersama orang dari Rumah Sakit Al Ihsan ya. Lalu kemudian dari Dinkes Jawa Barat sendiri, lalu juga beberapa stakeholders. Lalu kemudian baru deh ditentukan 40 ini yang kemudian menjadi Duta Kesehatan Jawa Barat. Dan acara kemarin itu 1 bulan kurang lebih ya kita melakukan advokasi
1 bulan advokasi, lalu kemudian kita masuk ke pre-karantina, ke karantina, dan memang di grand final kemarin itu sekedar untuk mencari pemenangnya saja. Tapi kita semua 40 sudah menjadi Duta Kesehatan Jawa Barat. Iya, luar biasa sekali. Dari 500 peserta ya disaring menjadi 40 ya, dan Betul. alhamdulillah mendapatkan juara Juara kedua kedua, begitu ya, alhamdulillah. tingkat Jawa Barat. Luar biasa sekali Mbak Via. Sangat bangga Kota Depok punya Mbak Via ya. Terima kasih Jadi banyak. prosesnya itu cukup panjang, sekitar panjang. 1 bulan ya. 1 bulanan. Proses sampai menjadi pemenang begitu ya. Iya. Nah itu nantinya bagaimana Mbak Via? Apakah tugas-tugas berikutnya itu apa? Seperti apa? Ya, siap. Jadi sebenarnya di Duta Kesehatan Jawa Barat tuh yang paling harus kuat dan banyak dilakukan tuh sebenarnya advokasinya gitu. Betul, Jadi betul. 1 bulan itu memang untuk seperti wawancara tes tulis itu kan hanya sekali, tapi advokasinya yang harus banyak gitu. Dan memang kalau saya pribadi, meskipun Duta Kesehatan Jawa Barat ini pemilihannya sudah selesai, tapi memang saya terus menjalankan advokasi karena memang adalah tugas saya juga ya sebagai seorang tenaga kesehatan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah, insya Allah sih ya, kemarin sudah diskusi dengan teman-teman dari Duta Kesehatan Jawa Barat, insya Allah akan diberangkatkan secara nasional gitu. Dari Jawa Barat itu ada 3 perwakilan. Nanti seluruh provinsi akan mengirimkan perwakilannya, dan grand finalnya itu akan dilaksanakan di Bali bulan Februari begitu. Februari 2024 Empat, ya. betul. Luar biasa. Jadi dari Jawa Barat itu ada 3 perwakilan termasuk Mbak Via gitu 3 ya. pasang ya. 3 pasang. Putra putri gitu. Oke, luar biasa. Semoga nantinya juga menang di Amin. tingkat nasional ya. Amin, amin, ya Mbak rabbal Via luar alamin. biasa sekali. Saya yakin nih kalau Mbak Via karena pengalamannya ya backgroundnya luar biasa, dan Terima kasih. iya, dan tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Via, sekarang kesibukannya ngambil S3 ya. Iya betul. Kuliahnya banyak kayaknya ya. Hobinya sekolah kayaknya. Iya, hobinya kuliah ya. Hobinya kuliah. Jadi Benar-benar. sekarang sedang menempuh pendidikan S3 begitu ya Mbak Via. betul. Dan Di mana dan jurusan apa ini? Iya. Jadi sebenarnya kalau basic pendidikan memang kemana-mana sebenarnya, menyesuaikan dengan pekerjaan, tapi semuanya basisnya dikembalikan lagi di kesehatan. Kalau untuk S3 ini mengambilnya di kampus Bandung, itu fokusnya doktoral ilmu pendidikan. Tapi memang doktoral ilmu pendidikan ini saya lagi selesaikan disertasi nih Kak Dinda. Jadi mohon didoakan agar diperlancar segalanya. Amin. Karena kebetulan disertasinya ini juga saya mengambil di tingkatnya lumayan ya, Provinsi Padang sama satu lagi itu di Jakarta. Jadi ambil 2 rumah sakit lah, rumah sakit vertikal Kemenkes, lalu berfokus kepada soft skill dan terkait pendidikan kesehatannya gitu. Jadi mondar mandir juga ya. Jadi modal mandir nggak apa-apa lah ya, Nggak supaya apa-apa. cepat selesai gitu Betul disertasinya. sekali, luar biasa. Tapi asli orang Depok ya? Sekarang sih Iya. domisilinya di Depok, tapi Oke, kalau dulu oke. lahirnya di Bandar Lampung nih. Baik, luar gitu. biasa ya. Membawa nama Depok ya, mudah-mudahan ke tingkat nasional. Amin, amin Mbak ya rabbal Via. alamin. Nah, kalau melihat remaja ya yang berprestasi seperti Mbak Via ini, rasa-rasanya kita itu bahagia sekali ya. Boleh diberikan tipsnya kepada sobat healthies di rumah, terutama yang remaja, bagaimana agar mengutamakan prestasi bukan gengsi gitu. Silakan Mbak Via. Pertama dulu nih Kak Dinda, yang pertama harus diklarifikasi adalah kalau untuk remaja saya udah lewat. Gitu ya. Tapi emang suka dampingi teman-teman remaja gitu Iya, ya, betul, dari betul. prestasinya atau kesehatannya gitu. Alhamdulillah sekarang udah dewasa ya, udah Iya, melewati udah dewasa remaja. ya. Tapi kalau misalkan tips tadi karena emang dulu pernah remaja, juga sekarang banyak dampingi adik-adik remaja gitu ya dalam konteks berprestasi. Apa ya yang paling penting pertama tuh mungkin basis kita untuk bisa belajar dengan khusyuk gitu, mindfulness gitu adalah kesehatan mungkin ya. Nomor Betul, 1 mungkin dia harus betul. jaga di kesehatannya dulu nih. Jadi kalau remaja itu kan kompleks sekali masalah kesehatannya, mulai dari anak remaja itu sering atau banyak yang terkena anemia, Betul. ada yang stunting, ada yang ibaratnya berat badannya kurang atau justru obesitas gitu. Jadi nomor 1 itu di bidang kesehatannya dulu nih. Kesehatannya harus diperbaiki dulu, makanannya, gizinya, lalu kemudian pola hidup, pola makan semua diperbaiki dulu. Lalu kalau misalkan sudah, memang kalau menurut saya yang paling penting sekarang adalah
kurangi penggunaan gadget mungkin ya Kak Dinda ya. Mm-mm, Karena mm-mm. makin kesini rasanya gadget ini menjadi distraksi untuk bisa belajar gitu. Lalu selain gadget juga memang kita rasanya bisa memanajemen waktu sama benar-benar bisa memiliki keinginan dan kemampuan untuk bisa memprioritaskan mana sih hal-hal yang perlu saya lakukan, yang memang ini sifatnya urgent, mana sih yang rasanya nanti dulu deh dikerjainnya Betul, karena ini betul. nggak begitu berdampak gitu. Harus ada skala prioritas begitu Betul, ya. meskipun remaja nih rasanya sekarang tuh kayak remaja banyak aktivitas ya. Mm-mm. Terkadang mereka tuh stres. Betul. Wah, masalah betul. mental lagi, aduh Benar, banyak benar. gitu ya. Betul. Jadi harus pintar-pintar memprioritaskan. Jadi dari 3 aspek tadi, dari segi kesehatannya, pola makan, pola hidupnya, dari gizinya, dari kemampuan dia mengelola prioritasnya, itu insya Allah sih, dan juga menghindari segala distraksi kayak handphone, itu kayaknya insya Allah dia bisa fokus untuk belajar gitu. Betul, Sama support ya Kak Dinda, jangan lupa Support gitu ya. Orang tua nih yang lagi nonton video ini, perlu Tentunya banget. support sangat penting ya. Penting. Support orang tua tentunya Betul ya. sekali. Baik, luar biasa tadi tips-tipsnya untuk para remaja di Kota Depok ya agar terus berprestasi ya seperti Mbak Via. Amin, amin. Nah, balik lagi nih Mbak Via tadi mendapatkan juara 2 duta kesehatan tingkat provinsi Jawa Barat. Kemudian tadi juga ada mendapatkan intelijensia gitu ya. Kemudian best advokasi dan top 5 Talent, berbakat ya, gitu ya, berbakat. talent. Banyak sekali ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau best advokasi ini ya, apa sih poin penilaiannya gitu? Kemudian program-program apa? Apakah punya inovasi-inovasi khusus sehingga bisa memenangkan kriteria-kriteria yang tadi dimenangkan oleh Mbak Via? Bagaimana tuh, Mbak? Iya, siap. Jadi kalau intelijensia dulu, kalau intelijensia itu sebenarnya akumulasi dari nilai tes-tes dan juga advokasi gitu ya, dan penugasan-penugasan. Tapi kalau untuk advokasi sendiri, sebenarnya advokasi ini yang dilihat adalah dari program yang dilakukan, bukan hanya direncanakan tapi memang dilakukan, ada actionnya. Lalu kemudian program ini apakah akan memberikan dampak yang baik atau tidak, dan juga akan dilihat ya ini urgensi atau bukan sih programnya gitu. Jadi memang semakin berdampak, semakin kita bisa menspesifikkan sebuah masalah dan menyelesaikannya, itu rasanya dinilai lebih berdampak daripada yang programnya kayak keren banget, gede banget, tapi kok menyasarnya nggak tahu kemana nih gitu. Dan kebetulan kemarin di Jawa Barat tuh sebenarnya mengangkat 3 advokasi. Tapi karena memang terbatas ya waktunya sebulan, jadi satunya ini akan saya bawa di nasional. Yang 2 ini, yang pertama adalah namanya Cintai Jajala, cintai jantungmu, jauhi gulamu. Karena banyak sekali penyakit gula ya, diabetes mellitus. Diprediksi pokoknya 2030 itu Kak Dinda katanya akan ada 30 juta penderita gula di Indonesia. Nah, jadi menurut saya ini penting banget nih, harus diangkat. Lalu program kedua itu adalah Si Centing. Edukasi cegah stunting. Balik lagi dengan Kak Dinda tadi ya, masalah remaja itu kan ya, prestasi itu pada akhirnya tidak akan bisa keluar nih kalau misalkan anaknya kena stunting. Indonesia Emas 2045 itu terancam gak bisa tercapai karena anak yang stunting. Jadi urgent banget kan Kak Dinda ya. Betul sekali. Diangkat 2 itu. Nanti kalau untuk nasionalnya nantilah ya, kita akan bongkar lagi ya mungkin untuk podcast selanjutnya. Mudah-mudahan nanti diundang kembali kalau Mbak Via sudah mendapatkan predikat nasional. Waduh, nih. berarti harus nih ya. Luar biasa Siap. ya Mbak Via. Betul sekali Mbak Via, karena memang masalah kesehatan di Indonesia ini sangat kompleks begitu ya. Betul. Luar biasa sekali sudah mengangkat tema stunting, isu nasional, dan juga memang pola hidup ya. Betul. Gula, garam, dan lemak itu yang konsumsinya luar biasa, masyarakat di Indonesia sangat tidak terkontrol gitu ya. Kita butuh duta-duta kesehatan seperti Mbak Via sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ya kepada masyarakat gitu ya. Luar biasa sekali tugasnya Mbak Via. Terus berprestasi ya, terus semangat nih. Kemudian terakhir Mbak Via, pesan-pesannya untuk masyarakat Kota Depok terkait kesehatan bagaimana? Siap. Pesan untuk masyarakat Kota Depok,
sebenarnya bukan hanya Kota Depok, tapi seluruh masyarakat yang ada di dunia mungkin ya. Tapi intinya sih tetap jaga kesehatan, karena lagi dan lagi kunci untuk kita bisa berbahagia itu adalah kesehatan. Bagaimana cara kita bisa menikmati hidup, bagaimana cara kita bisa membahagiakan diri kita sendiri ataupun orang tersayang kalau misalkan kita juga tidak sehat gitu. Dan memulai kesehatan itu kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal-hal yang kecil saja, misalkan dari pola makan mungkin ya yang paling penting zaman sekarang, karena makanan zaman sekarang ini kok semakin hari semakin menakutkan. Jadi benar-benar dijaga pola makannya, kurangi garam, kurangi gula, kurangi lemak, tapi yang ditingkatkan adalah protein dan juga seratnya. Pola hidup nih, pola hidup apalagi kita di Kota Depok, ya ibaratnya katanya mah orang kota itu stresnya lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin bukan di kota atau di daerah gitu ya. Jadi memang harus pinter-pinter berafirmasi positif, harus pinter-pinter mengelola stres, karena memang masalah mental ini juga menjadi momok yang berbahaya gitu. Jadi jaga terus pola makan, pola hidup, lalu kemudian kelola stresnya ya. Semoga nanti teman-teman yang nonton podcast ini bisa melakukannya, lalu kemudian bisa mendapatkan tingkat kesehatan yang diinginkan lah supaya bisa jadi bahagia. Begitu Kak Dinda. Luar biasa tipsnya buat masyarakat di Kota Depok khususnya. Sepertinya tipsnya sama dengan tips kesehatan cerdik ya. Cerdik ya, betul sekali. Cerdik itu apa Mbak Via C-nya? Cek kesehatan secara berkala. Betul. E-nya kan asap rokok, R rajin berolahraga, D diet yang seimbang, I istirahat yang cukup, dan K kelola stres. Betul sekali, luar biasa Mbak Via. Nah, tadi Mbak Via sudah membahas sedikit tentang mental health ya. Nah, terutama pada remaja ini ya, banyak sekali masalah-masalah mental pada remaja gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Via selaku Duta Kesehatan Jawa Barat menanggapinya? Silakan Mbak. Aduh, kalau kita bicara terkait kesehatan mental nih memang gimana ya, banyak orang yang belum sadar bahwa ini tuh penting. Kalau misalkan nih, Kak Dinda sering nggak ngelihat mungkin nge-follow Instagram Lambe Turah? Oh iya, betul sekali. Jadi saya sering banget tuh atau ikutin Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi banyak sekali anak-anak remaja sekarang itu yang memutuskan untuk mengakhiri hidup gitu. Betul. Karena beberapa hal lah. Dan yang miris itu adalah netizen yang menganggap bahwa sepele banget, cuma gara-gara dimarahin orang tua, kamu memutuskan untuk mengakhiri hidup. Sepele banget, kamu cuma karena diputusin sama pacar, mengakhiri hidup gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kondisi masyarakatnya pun belum begitu aware, belum begitu bisa lebih menghargai perasaan seseorang, yang dikhawatirkan justru masalah remaja ini mereka semakin bahaya gitu ya bagi mereka. Kenapa? Karena kalau misalkan kemarin saya nyari-nyari data terkait kesehatan mental. Karena Mbak Kak Dinda tahu nggak, kemarin waktu di Grand Final, pertanyaan top 5 saya adalah berkaitan dengan mental remaja. Ingat tuh ya, itu menghantarkan saya juara 2 mungkin pertanyaannya ya. Jadi kebetulan mencari tahu ya penelitiannya. Jadi ternyata remaja di Indonesia itu yang kena masalah gangguan masalah mental itu kurang lebih ada berapa ya, sekitar 70%-an. Banyak ya. Dari berbagai sumber beda-beda. Cuma yang itu saya lihat itu dari ada salah satu lembaga penelitian yang cukup kredibel lah. Dia bilang 70% masalah mental. Tapi kalau misalkan yang gangguan mental beneran gitu ya, gangguan mental beneran itu ada sekitar 20-an. Tahun 2022. Kita nggak tahu 2023 belum ada ya. 2023 harapannya semoga semakin turun. Cuma nggak tahu nih, kan datanya belum keluar nih ya, lagi di ujung tahun. Dan ternyata dari sekitar 20% itu yang datang untuk mendapatkan pertolongan medis itu hanya sekitar 5%. Betul. Gitu. Jadi memang dari keluarganya pun ternyata nggak aware. Gitu. Atau mungkin dari remajanya juga nggak mau mengkomunikasikan kepada orang tua. Biasanya jadi memendam begitu ya. Betul. Jadi kalau kita bicara terkait kesehatan mental sih sebenarnya banyak yang harus dibicarakan. Karena remaja itu kan mereka unik ya. Jadi mereka tuh fase transisi dari anak yang usia sekolah, lalu mereka remaja,
pubertas gitu ya, mau ke dewasa, banyak hal yang memang dilakukan komunikasi dengan mereka tuh harus berseni gitu. Kalau enggak mereka nggak mau terbuka gitu. Betul, betul. Jadi kalau dibilang terkait masalah mental remaja sebenarnya sedih gitu. Karena semakin kesini kok masalah kesehatan remaja ini justru menjadi hal yang sangat jadi sedang dijadikan concern Benar. gitu. Cuma sih saya juga kemarin itu membawa advokasi itu sebenarnya. Jadi mengajarkan para remaja itu untuk bisa berafirmasi positif. Betul sekali. Jadi penting itu. afirmasi positif. Kalau itu kan berarti afirmasi positif itu kan bawaan dari diri sendiri. Jadi membiasakan anak-anak itu untuk melihat sesuatu hal yang positif dulu nih. Jangan langsung dikit-dikit negatifnya. Negatif, betul. Overthinking, Betul. aduh. Atau kalau zaman sekarang bilangnya drama gitu ya. Jadi didramain dulu gitu. Jadi memang afirmasi positif, sama yang paling penting Kak Dinda, kebetulan kemarin saya itu ada advokasi di Puskesmas Cimanggis kalau nggak salah ya, atau Sukmajaya, Sukmajaya itu mereka lagi gencar-gencarnya screening. Nah, screening masalah mental. Jadi kayaknya nih mungkin dari pihak sekolah lagi nonton podcast ini, kayak perlu deh untuk melakukan screening masalah mental untuk siswa-siswinya, supaya kita juga tahu nih bahwa jangan-jangan nih banyak sekali anak-anak didik saya yang punya masalah mental. Gitu. Jadi kayak screening juga penting nih Kak Dinda gitu. Betul sekali itu ya. Boleh nanti kita buat program program ke sekolah-sekolah ya, screeningnya. Sekolah screening kesehatan mental gitu ya. Betul sekali, karena remaja zaman now ini biasanya prestasinya luar biasa, hanya kejiwaannya ya, maksudnya mudah dibarengin down ya, overthinking betul, tadi betul. begitu ya, yang mungkin efek medsos juga bisa ya, Betul. terus didikan juga mungkin dari kecil ya, yang tidak tough seperti orang zaman dulu yang gitu ya. Zaman kita ya Kak Dinda ya. Enggak dong, kita masih muda. Jadi luar biasa, mungkin memang harus dari didikan awal juga memang harus anak-anak itu dibiasakan mandiri begitu ya, harus menyelesaikan masalah sendiri begitu anak-anak, biar remajanya nanti dewasanya tidak mempunyai masalah mental gitu mungkin ya. Sama satu lagi Kak Dinda, kemarin tuh saya melihat di media sosial. Jadi menurut saya ini juga contoh yang bagus sih untuk menurunkan masalah mental remaja nih. Jadi ada salah satu sekolah di daerah, saya kurang tahu daerah mana gitu. Mereka itu menerapkan sistem mata pelajaran istirahat. Oke. Jadi dia itu mata pelajarannya tuh hanya untuk istirahat. Kalau kita cari tahu nih, anak-anak remaja itu kan 10 sampai 18 tahun lah kalau dari Kemenkes ya. 10 sampai 12 tahun tuh kan mereka butuh 10 jam. Sedangkan sisanya yang 13 sampai 18 tahun tuh mereka butuh 8 sampai 9 jam istirahat. Betul. Dan sekarang yang Kak Dinda bilang tadi, bilang bahwa handphone, media sosial itu tuh mengurangi kualitas dan kuantitas istirahatnya anak remaja. Jadi ketika kemarin saya lihat, ini kayak programnya bagus nih kalau misalkan diterapkannya bukan hanya di daerah itu aja, di sekolah itu aja, tapi di seluruh Indonesia gitu, untuk meningkatkan istirahatnya lah gitu. Karena penting banget kan istirahat ya, untuk merefresh otak juga gitu ya, daya tahan tubuh juga bisa meningkat dengan istirahat. Bagus sekali itu ya. Banyak sekali program-program ini yang nantinya kita bisa berkolaborasi dengan Duta Kesehatan ya, Duta Kesehatan. Nah, satu lagi masalah anemia pada remaja, khususnya remaja putri. Ini bagaimana Mbak Via menanggapinya? Saya tuh kalau menanggapi sekarang nih, seperti Dinkes Depok, pemerintah, seluruh Indonesia itu mereka memfokuskan ya untuk aksi bergizi, untuk pencegahan anemia dan sebagainya. Saya bangga. Itu dulu deh. Kenapa? Karena ketika saya flashback waktu saya SMP, kok nggak ada ya program kayak gitu ya. Jadi jangan-jangan waktu SMP tuh saya kurang energi kronis ya. Lalu kemudian juga dulu waktu saya SMP tuh nggak pernah yang namanya dikasih tablet tambah darah gitu. Jadi ketika sekarang Depok, lalu kemudian Jawa Barat, Indonesia memfokuskan ke arah sana. Bahkan Jawa Barat ini kan juga sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan dari Rekor Muri ya, dalam proses pencegahan anemia gitu.
pertama itu bangga gitu. Lalu yang kedua itu harapannya memang semoga program-program yang sudah ada ini terus berjalan gitu ya. Lalu kemudian anak-anak muda yang lainnya juga punya inovasi untuk bisa mengurangi angka anemia, dan juga para orang tua teredukasi dengan baik bahwa anak saya yang remaja ini wajib untuk minum tablet tambah darah gitu ya seminggu sekali. Dari pihak sekolah, institusi pendidikan pun melakukan hal yang sama gitu. Harapannya anemia ini bisa diberantas, anak bisa belajar dengan fokus dan fokusnya berprestasi. Betul sekali, luar biasa. Untuk Sobat Healthy semua yang menonton podcast ini, saya mohon dukungan dan juga doanya agar saya yang mewakili Kota Depok ini sebagai Duta Kesehatan Jawa Barat di nasional bisa juga kembali mendulang prestasi, bisa menangkan beberapa kategori, dan yang paling penting adalah bisa memberikan dampak seluas-luasnya, bukan hanya di Kota Depok saja, bukan hanya di Jawa Barat saja, tapi juga se-Indonesia. Oke Sobat Healthy, demikian bincang-bincang kita dengan Mbak Via. Terima kasih banyak Mbak Via, luar biasa. Semoga selalu sehat, terus menebar manfaat ya, dan terus berprestasi. Terima kasih dan banyak. Semoga nanti di tingkat nasional juga mendulang kembali. prestasi ya, mendapatkan amin, juara juga. Kita support amin. Kota Depok, support full buat Mbak Via. Terima kasih luar biasa. banyak. Terima kasih banyak Sobat Healthy, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa.